Menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita ada di hari yang pertama di tahun 2022. Boleh lihat kanan kiri, karena anugerah Tuhan kamu ada hari ini. Kasih tahu kanan kiri, karena anugerah Tuhan kamu ada. Yang di Zoom juga kasih tahu, keluarga, orang-orang yang sekeliling saudara, karena anugerah Tuhan kita ada di hari pertama di tahun 2002. Yang setuju boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita awali tahun 2002 dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa kita bersama Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, mari katakan terima kasih buat hari ini Tuhan. Mari masing-masing berterima kasih. Mari masing-masing bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau yang bawa kami Tuhan. Kau yang bawa kami memasuki tahun yang baru. Kami bersyukur.
yang dahsyat dan ajaib ada di pihak kami dan berjalan, memegang, menuntun langkah kami, sehingga apapun yang terjadi di tahun 2002, kami terlalu percaya dan yakin Tuhan pegang kendali seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang cinta Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sama-sama akan memperkatakan janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Dan setelah itu kita juga akan memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Mari saudara kasih dalam Tuhan dan juga para jemaat yang ada di rumah, untuk mulai ibadah kita pada pagi ini, kita sama-sama berkatakan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan melindungi engkau, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yahwa tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan buah. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Mari kita sama-sama berkatakan Mazmur arti Pentakosta. Tapi sebelumnya kita memperkatakan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Namun karena kami memiliki ruh yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan
lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanah agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sampai hari ini. Yang setuju lambaikan tangan ya. Apakah kita dapat menghitung kebaikan Tuhan? Dapatkah kita menghitung? Saudara setuju terlalu banyak dan tidak terhitung kebaikan Tuhan? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Banyaklah yang Tuhan perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami bangga, kami bersyukur. Nyala yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Mari nyanyikan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Kekuatan yang hadir dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Kekuatan yang hadir dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Sambil lambaikan tangannya. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh terdapat ku hitung besar kasih-Mu, ajaib mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh terdapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Boleh sambil mengangkat tangan, katakan banyaklah. Ya Tuhanku, perbuatan yang ada dan maksud-Mu bagiku. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh terdapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Sambil tepuk tangan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh terdapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah. Sekali lagi. Yesus, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh terdapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhan. Mari sekali dikatakan. Bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus teramat baik bagi kita semua. Boleh sama-sama angkat jempolnya. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik buat saya. Sekali lagi. Tuhan Yesus sungguh baik
buat saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama angkat jempol ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Seberapa kita yang percaya waktu kita menari di dalam hadirat Tuhan, Tuhan sedang melawat hidup kita, lambaikan tangan kita. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat ada kelegaan. Amin. Boleh angkat kedua tangannya. Kita mau sama-sama menari. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari lebih lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk dari selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita angkat jempol kita, sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami katakan Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Masuki tahun yang baru, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Karena kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan di waktu yang lalu. Terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kemurahan demi kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami terlalu yakin dan percaya Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat. Engkau yang akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat. Bahkan perkara-perkara yang besar terjadi sepanjang tahun ini. Kami terima penyertaan-Mu, berkat mukjizat dalam nama Tuhan Yesus, paradigma yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan siapkan hati kita. Kita boleh menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus.
Mari sambil kita bangkit berdiri.
Kita sudah memasuki tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Satu hal, karena VOP nggak ada hari ini, puji Tuhan. Jadi saya mengisi VOP ini. Sebentar kita akan dilanjutkan dengan firman Tuhan dari karayon kita, Pastor Johannes Sajagugu. Saya hanya flashback kembali. Tahun ini kita tahun paradigma yang baru, tahun 2022. Sebelumnya, tahun 2021, gereja kita dengan tema integrity. Maksudnya integritas di sini, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu semua. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tuhan sudah menetapkan visi ini kepada gembala pembina kita, Pastor Niko, sebagai salah satu cara, salah satu alat untuk kita mempersiapkan diri memasuki tahun paradigma yang baru. Karena tanpa kita mempunyai integritas, perbuatan, perkataan yang sama, kita tidak akan bisa memasuki tahun paradigma yang baru. Jadi, untuk tema tahun ini, bukannya tema yang sepotong-sepotong, tapi Tuhan kasih hikmat, kasih visi ke gembala pembina kita, itu berkesinambungan. Dari sebelum ini, integritas, paradigma, dan nanti akan berkesinambungan sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Visi itu Bapak Ibu di dalam GBI Ujung Menteng, di bawah GBI Gatot Subroto, itu diperhatikan dan ditekuni dan dilakukan. Kalau tidak, kita akan lost, kita akan terhilang. Jadi, kalau Bapak Ibu memasuki tahun paradigma yang baru tanpa memiliki integritas, tanpa memiliki visi yang Tuhan kasih, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu tidak sama, kita tidak akan tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita untuk memasuki tahun 2022 ini. Di sini kita refleksi diri lagi, kita mengerti maksud Tuhan itu apa? Untuk persiapkan diri kita. Bapak Ibu, saudara semua, saya hanya sekedar mengingatkan kembali. Nah, untuk tetap mempersiapkan diri di tahun paradigma yang baru dengan integritas. Jadi bukan dilupakan. Integritas itu tidak bisa kita lupakan, tapi kita harus tetap lakukan di dalam tahun paradigma yang baru ini. Masalah yang datang ada, bukan berarti tidak ada, tapi selama kita bisa melakukan perintah Tuhan, apa yang kita katakan dan kita kerjakan sama, kita melakukan firman Tuhan, kita akan menang dari masalah itu. Kalau kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, melakukan integritas dalam hidup kita, dalam paradigma yang baru, kita akan kalah. Jadi sumber kekuatan kita untuk memasuki tahun 2022 ini, kita harus memiliki integritas, kita harus tetap intim dengan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita harus tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Dari apa yang harus Tuhan yang inginkan kita lakukan. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, saya percaya masalah yang datang, tapi kita kuat menghadapi semua itu, dan bersama Tuhan pasti kita cakap menanggung segala perkara, kita menang melawan segala perkara
Karena apa? Karena Immanuel, Tuhan beserta kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati. Kita akan mendengarkan pesan tahun baru dari karayon kita, Pastor Johannes Rajaguru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru tahun 2022. Kita semua bersuka cita boleh ada bersama-sama hari pertama tahun yang baru. Biarlah hari ini kita semua boleh dengar firman dan diberkati. Mari buka hati sama-sama, siapkan Alkitabnya dan hati yang siap, telinga yang mendengar tentu saja. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau baik, Engkau jaga kami dan izinkan masuk di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu nyata buat kami. Dari waktu ke waktu, tahun demi tahun. Oleh karena itu kami juga percaya di tahun yang baru ini, penyertaan-Mu yang setia juga akan selalu memimpin menyertai kami. Tuntun kami dengan firman-Mu membuka tahun 2022. Biar setiap kami boleh diberkati lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu musim selesai. Kita masuk musim yang baru. Satu sesi kehidupan kita selesai. Kita masuk dalam sesi kehidupan yang baru. Hal yang sama pernah dialami oleh seorang yang bernama Yosua. Dan Yosua melangkah dengan hati-hati. Tentu saja ada kegentaran karena apa yang ada di depannya dia tidak pernah tahu. Apa yang ada di hadapannya dia belum pernah lalui. Puji Tuhan. Tuhan ngerti banget apa yang dirasakan oleh Yosua. Dan itu sebabnya Tuhan bicara kepada Yosua. Dan Tuhan menuntunnya lewat Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Itu yang akan kita baca hari ini. Kenapa? Karena kita semua seperti Yosua. Belum pernah berjalan di tahun 2022, termasuk saya. Kita sudah selesaikan satu sesi kehidupan kita. Kita melangkah dengan banyak hal, banyak perkara terjadi di 2021. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang jatuh bangun dalam keuangan, ada yang jatuh bangun dalam keluarga. Banyak hal terjadi, tapi itu semua sudah berlalu. Itu semua sudah ada di tahun yang lalu. Dan kita sekarang sedang melangkah di tahun yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada yang sudah sembuh sehingga sakit penyakit sudah tidak perlu dibawa-bawa di 2022. Tapi mungkin ada problem-problem yang masih berlanjut di tahun ini. Di awal tahun ini. Apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita lakukan? Saya mau ajak kita semua sama-sama membaca penggalan firman ini. Biarlah setiap kita boleh menyimaknya dan melihat apakah pesan Tuhan ini, ya, bagaimana dia nanti terhubung dengan kehidupan kita. Yosua 1 ayat 1 berkata begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, Yosua bimbang, Yosua ragu, Yosua bingung. Kenapa? Karena dia menggantikan Musa. Musa bukan orang sembarangan. Musa seseorang yang terlatih, terdidik. Di masa itu dia lulusan dari sebuah pendidikan, sistem pendidikan terbaik. Yaitu kerajaan Mesir, istana Mesir. Karena Mesir hari itu adalah seperti Amerika hari ini atau seperti Jepang hari ini. Puncak dari atau pusat kebudayaan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan Musa lulus dari situ, lulus dari pendidikan di situ. Musa terkenal sebagai panglima perang. Musa terkenal, Musa dipakai sama Tuhan dengan banyak mujizat. Musa dahsyat. Sekarang Musa yang dahsyat itu meninggal. Masa keemasan dari Musa, masa kepemimpinan Musa berakhir. Sesuatu selesai dan harus dilanjutkan. Yosua ditugaskan oleh Tuhan untuk melanjutkan. Apa yang harus dihadapi, apa yang harus dilakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti sesi hidup kita tadi selesai. Kita mau masuk di tahun yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Biarlah sama-sama kita dapat berkat lewat ayat ini. Tapi ada nyanyian yang sama dengan ayat yang kita baca, saudara. Untuk itu kita nyanyi dulu ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Perkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti Yosua. Waktu dia melangkah, dia jalan. Ada sesuatu yang baru yang ada di depan yang dia belum pernah jalani. Nah Tuhan, puji Tuhan, Allah kita setia.
Tuhan berfirman kepada Yosua. Selama ini Tuhan yang berfirman kepada Musa. Tapi kali ini Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan sendiri yang bicara. Dan saya juga percaya bahwa hari ini Tuhan sendiri yang juga bicara kepada Anda semua. Tuhan sendiri yang mau menyampaikan isi hatinya pada Anda, pada engkau hari ini. Waktu ayat 2 sampai ayat 4 disampaikan. Ini merupakan janji Tuhan kepada Musa atau kepada Israel. Ayat 2 sampai 4. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, dan seterusnya, dan seterusnya, dan terusnya, sampai dan seterusnya. Yang pertama Tuhan sampaikan kepada kita semua adalah ingat janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin kita sampai perjalanan hari ini, bukankah karena janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Anda? Kita semua sudah dapat janji Tuhan itu. Lewat pembacaan Alkitab, lewat saat teduh, hari demi hari kita dituntun. Ada pemeliharaan, ada janji soal kesembuhan, ada janji soal pemulihan. Dan kita pegang itu dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, hari ini kita semua 1 Januari 2022 kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Janji Tuhan yang sudah memimpin sampai hari ini. Maka janji Tuhan juga yang akan memimpin perjalanan kita ke depan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ingat-ingat janji Tuhan. Ingat-ingat kebaikannya. Ingat-ingat kesetiaannya. Ingat-ingat bagaimana dia sudah menggenapi semua yang dia janjikan. Karena semua yang Tuhan janjikan tidak ada yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, perhatikan. Kalau Tuhan janjikan pemulihan keluarga, pegang itu. Kalau Tuhan janjikan kesembuhan dan hari ini belum sembuh, tapi kita masih nunggu janji itu digenapi. Pegang itu. Pegang itu. Karena janji Tuhan itu tidak sama dengan janji manusia. Janji manusia bisa batal. Kalaupun manusia itu pengen menggenapinya, belum tentu dia punya kemampuan menggenapinya. Tapi Allah kita, nomor satu, kalau dia janji dia pasti punya niat untuk menggenapinya. Tapi yang kedua saudara, waktu dia menggenapinya gak ada yang bisa menghalanginya. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Yang kedua saudara kasih Tuhan, Tuhan bersabda kepada Yosua. Janji Tuhan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang sama saya percaya Tuhan juga sampaikan kepada Anda semua. Tahun 2022 banyak hal kita gak tahu ada apa di sana. Kita gak ngerti ada apa di sana. Tuhan gak kasih tahu juga mungkin. Atau belum kasih tahu saudara yang kasih Tuhan. Tapi di hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita. Apapun yang kita hadapi. Apapun. Sekali lagi. Apapun yang kita hadapi. Tuhan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan sebelum kita. Tuhan menyertai kita. Dan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Katakan amin. Untuk janji ini kita perlu beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita bilang haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Ini dia. Nah tetapi ada pesan Tuhan. Ini yang mesti kita perhatikan. Jangan cuma nuntut Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan turun tangan ya Tuhan. Sertai aku ya Tuhan. Sembuhkan aku ya. Tapi kita gak mau melakukan bagian kita. Ada pesan Tuhan, Tuhan ingin kita lakukan juga bagian kita. Sebagai tanda kita percaya, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan itu sebabnya kita juga harus melakukan bagian kita. Bukan supaya diselamatkan. Kita melakukan kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan dengan ketaatan. Bukan untuk keselamatan, tetapi untuk mewujudkan, buktikan iman kita. Respon dari semua kasih Tuhan. Amin. Gitu ya. Nah,
Firman Tuhan buat Yosua, apa yang harus dia lakukan, apa yang jadi rema buat kita, apa yang harus Anda dan saya lakukan. Ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and have a courage. Jadi kuat dan miliki keberanian. Betul gak jelas? Betul gak ngerti? Tapi bukan berarti gak bisa. Betul banyak hal kita gak tahu. Betul banyak tanda tanya di kepala kita tentang masa depan kita. Tentang kepastian-kepastian yang ada di depan. Tetapi bukan berarti gak bisa. Karena engkau berjalan bersama dengan Dia. Amin. Karena engkau berjalan dalam firman Tuhan. Karena engkau berjalan dalam kasih-Nya. Nah, oleh karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, Joyce Meyer, dia berkata begini, peperangan terbesar manusia bukan di dunia nyata. Peperangan terbesar manusia ada di pikirannya. Jadi kalau kita bilang gak bisa, ya gak bisa. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan dan kita bilang bisa bersama Tuhan, maka kita bisa. Jadi yang penting di sini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya kita bisa ada pada saat penggenapan dari janji Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya waktu Tuhan mau sembuhkan engkau ada di sana. Kuatkan dan teguhkan hatimu supaya waktu Tuhan mau pulihkan keluargamu, engkau ada di sana. Kuatkan dan teguhkan hatimu supaya waktu engkau mulai menuai janji Tuhan, engkau ada di sana. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan melihat semua yang Tuhan janjikan digenapi. Yang berikutnya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan mau Anda dan saya memperhatikan firman Tuhan. Ke depan ini sekali lagi kita belum pernah menjalani. Tidak ada yang punya pengalaman dengan 2022. Dan oleh karena itu kita mesti pegang satu panduan, satu juklak, satu SOP, satu guidance yang pasti, yang berlaku, sah, legit. Berlaku di dunia ini. Bahkan berlaku di surga. Alkitab. Baca Alkitab, renungkan dan pegang. Seperti bagaimana firman menuntun 2021. Firman juga akan menuntun kita di 2022. Baca dan renungkan. Baca dan renungkan. Karena itu kekuatan orang percaya. Orang percaya hidup bukan dari apa yang dilihat. Orang percaya hidup dari apa yang dia percaya. Dan yang kita percaya adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Supaya engkau hati-hati melangkah. Gak menyimpang ke kanan, gak menyimpang ke kiri. Straight. Bukan berarti 2021 tahun integritas, lalu 2022 bukan tahun integritas. Tahun 2002 tetap kita harus jaga integritas. Amin saudara. Sudah dilatih 1 tahun, itu cuma buat latihan. Dan 2022 harusnya menjadi kebiasaan, sudah menjadi gaya hidup saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan, renungkanlah itu siang malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengar, yang Tuhan janjikan bukan cuma soal berhasil, bahkan beruntung saudara. Berhasil. Berhasil berarti engkau berupaya. Beruntung. Dalam upayamu engkau harusnya mendapatkan satu tuaian, satu pencapaian. Tetapi karena engkau beruntung, engkau mendapatkan lebih daripada yang pantas engkau terima. Dan Tuhan maunya Anda dan saya hidup seperti ini. Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini janji Tuhan buat Anda dan saya. Tetapi dengar, Tuhan kasih pesan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua,
Pegang firman Tuhan, hidup dari firman Tuhan, jangan keluar dari firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, yang terakhir ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini dia. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahasa Inggrisnya bagus. Dia bilang begini. Do not be afraid and do not be dismayed. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau kehilangan kemungkinan. Saya ulangi ya. Janganlah engkau takut, janganlah engkau kehilangan kemungkinan. Putus asa itu maksudnya. Waktu kita udah bilang begini, ini nggak mungkin. Itu dia dismay. Itu dia. Itu yang namanya tawar hati. Gitu. No. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Do not be dismayed. Jangan tawar hati. Jangan kehilangan kemungkinan. Karena bersama Tuhan ada saja kemungkinan. Sebab Tuhan Allahmu, itu dia. Kenapa saya tidak perlu khawatir? Kenapa saya tidak perlu kehilangan kemungkinan? Sebab, bukan karena sebab engkau hebat, bukan. Sebab engkau pintar, bukan. Oh, sebab engkau hokinya gede, bukan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Karena Dia ada bersama dengan engkau. Tema Natal kemarin jelas. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Karena penyertaan Tuhan itu, kemanapun engkau pergi Tuhan bersama dengan engkau itu, maka engkau tidak perlu kecut dan tawar hati. Saudara, ini kasih Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya juga harus jujur ya, 2022 aku gak tahu apa-apa tentang apa yang ada di depan. Tapi saya tahu satu hal, dan ini karena Tuhan yang janji. Selama Tuhan memimpin dan menyertai langkah hidup saudara dan saya, maka Anda dan saya tidak akan kehilangan janji Tuhan. Kita akan lihat semuanya digenapi. Kita akan naik bukan turun. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Panggil namanya. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depan. Sekali lagi. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kita berdoa sama-sama. Urabaya syekararia bataka bayarada barala. Urabarada maya syandekanani amataka rada barala barala barala. Sebab engkau hidup ada hari esok. Sebab engkau hidup, engkau pegang masa depan. 2022 memang kami gak ngerti, tetapi Tuhan kami sudah ada di depan kami, memimpin. Sehingga setiap langkah-langkah kami bukan langkah-langkah yang tak jelas. Setiap langkah-langkah kami sudah ada dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Dan rancangan-Mu jauh di atas rancangan kami. Rancangan-Mu bukan kecelakaan. Rancangan-Mu membawa kami kepada hari depan yang penuh harapan.
Tuhan, tuntun kami ya Tuhan. Pegang tangan kami semua anak-anak-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Pegang tangan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Pegang kami semua ya Tuhan. Keluarga kami, karir kami, pekerjaan, keuangan. Pegang ya Tuhan. Pegang keputusan-keputusan kami. Pegang pikiran kami. Pegang langkah-langkah kami. Pegang Tuhan semua sisi hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, studi kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, semuanya pimpin ya Tuhan. Berjalanlah di depan, memimpin keputusan, langkah dari setiap anak-anak Tuhan. Dan biarlah setiap kami akan melihat langkah-langkah, jalan-jalan yang kami jalani semuanya boleh berbuah seperti rencana Tuhan. Kaki kami berjejak di atas bukit-bukit. Kami akan melihat puncak-puncak pencapaian yang Tuhan janjikan. Makasih. Pasti akan ada saja lembah kelam, tapi Kau janji menyertai kami. Karena lewat sana kami akan lihat air yang tenang, rumput yang hijau, dan puncak kemenangan. Terima kasih. Makasih Tuhan untuk 2021. Terima kasih. Kami mau belajar percaya lagi untuk lewati 2022 bersama Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Angkat tanganmu sama-sama. Tuhan berkati. Keluarga-keluarga kalau ada bersama-sama. Suami istri kalau ada bersama-sama. Pegang tangan. Saat ini Tuhan biar berkat Tuhan turun buat keluarga-keluarga. Buat anak-anak-Mu satu-satu semuanya. Tuhan berkati semua. Urapi dengan urapan yang baru. Pengurapan yang baru turun dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Makasih, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih, pulihkan semuanya. Tuntun semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh lihat wajahnya kanan kiri. Katakan, percaya Tuhan beserta engkau. Tuhan beserta engkau juga yang ada di Zoom. Tuhan Yesus beserta engkau. Tuhan Yesus beserta saya dan kita semua. Si Tuhan. Dan sebelum kita yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Amin. Haleluya. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita. Segala masalah persoalan yang kami lewati Bapa, sehingga kami semua umat-umat-Mu diperbaharui di tempat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus Bapa, kami memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Melalui persembahan kami, Kau menguduskan setiap tangan-tangan yang memberikannya. Tuhan berkati semua umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau membalaskan dengan berlipat-lipat kali ganda. Sehingga Tuhan persembahan yang kami berikan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Untuk Tuhan Yesus Bapa memperlebar Tuhan Yesus Bapa apa yang kami inginkan di tempat ini, di pelayanan kami di gereja ini Tuhan. Berkati kami semua tangan-tangan yang memberikan nurapi kami. Dan biarlah firman-Mu menguatkan kami Tuhan, supaya kami tidak khawatir menghadapi segala sesuatu. Bersama dengan Yesus kami berkemenangan. Bersama dengan Yesus kami diberkati dengan berkat melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda.
Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer ke Ibu Rami atau bisa menggunakan fasilitas elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan meng-scan QR Code yang tertera di layar Anda. Dan untuk jemaat yang hadir di tempat ini, persembahan dapat dilakukan dengan memasukkan ke dalam kotak persembahan setelah pulang ibadah nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada Pendeta Dr. Yohanes Raja Guguk STCBC untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal menara doa untuk seminggu di GBI Ujung Menteng. Menara doa Rayon 1G setiap hari Senin sampai Jumat jam 17 hingga 18 WIB melalui Zoom online. Untuk link dapat dilihat dan akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Selanjutnya, menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT dilakukan setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 WIB. Menara doa EPT adalah menara doa gabungan dari negara USA, Kanada, Australia. Healing Prayer Night dan menara doa online setiap hari Senin sampai Kamis jam 7 WIB dan Sabtu jam 7 WIB akan kembali dilakukan pertanggal 3 Januari 2022. Yuk nyembah yuk, JC dan Youth GBI Ujung Menteng akan dimulai kembali pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022. Dimulai pada pukul 17.30. 19.30 WIB atau jam 7.30 malam. Kami mengajak anak-anak muda, anak-anak youth, dan JC untuk bergabung di Instagram @JC_UM. Ibadah tanggal 2 Januari 2022 diadakan secara onsite dan disiarkan secara online melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Sekolah minggu akan diadakan secara online pukul 8 WIB dan pukul 10 WIB bagi jemaat yang mau mengikuti ibadah onsite. Di gereja akan diberlakukan protokol kesehatan dan wajib mendaftar ke sekretariat atau di counter. Community of Love. Komunitas kasih GBI Ujung Menteng akan kembali aktif pada tanggal 8 Januari 2022. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat yang ingin mendaftarkan ke anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kami, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Selamat tahun baru dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tahu kanan kiri. Tahun 2002 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2002 adalah tahun 2022. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Puji Tuhan. Dan kemuliaan
kekuatan, kesehatan, bahkan napas kehidupan yang sudah Engkau berikan pada kami. Hingga pada saat siang yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama saudara-saudara kami di tempat ini untuk datang padamu, memuji dan melakukan nama-Mu ya Bapa. Terlebih ampuni setiap kelemahan kami ya Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami agar kami boleh layak menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa. Karena Engkau yang kudus ada di tempat ini Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar lewat hamba-Mu ini Tuhan. Biar Engkau juga menguatkan hati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mampu untuk menghadapi tahun yang akan datang 2022 Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Ajari kami untuk merenungkan siang dan malam, sehingga apa yang kami kerjakan akan berhasil ya Tuhan. Terima kasih. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Yohanes Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau pakai semakin heran dan ajaib lagi Tuhan, untuk membawa Tuhan Rayaan 1G lebih mengasihi Engkau lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, khususnya Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko Nyantor Harja Tuhan, dimanapun dia berada hamba-Mu ini melayani, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bila hanya penyertaan-Mu yang sempurna Kau berikan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga keempat wakilnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini, Bu Selvi Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Engkau berikan kekuatan baru untuk membawa khususnya jemaat-Mu di GBI Ujung Menteng ini lebih mengasihi Engkau lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang sangat kami kasih ini Tuhan. Dari pimpinan yang tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah bangsa kami ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapak. Juga berkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kau pakai Bapak Presiden kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini Tuhan boleh mengalami Tuhan berkat-Mu, sehingga kami semua boleh Tuhan jadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya Bapak. Berkati juga wakilnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada-Mu untuk siang indah ini. Kami berdoa untuk khususnya hamba-hamba-Mu sudah melayani kami semua Tuhan. Kau memberkati ya Bapak. Kau pakai Tuhan Yesus juga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat siang yang indah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kami juga berdoa yang tidak hadir pada saat ini juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Dan lagi kami juga ingin menerima berkat daripada-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Kita akan terima doa berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan sama-sama, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kuat kuasanya, pimpinannya, kekuatan kuasanya, menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, jemput Tiawan dan Permai sebentar lagi, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati semua kita. Haleluya. Selamat tahun baru untuk GBI Ujung Menteng. Selamat tahun baru juga semua. Kak Riki, Pak Nando, sekeluarga Ibu Ang, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Mega. Sehat kita semua. Besok ibadah lagi. Iya, Kak Riki. Perjamuan ya Kak Riki ya? Tadi enggak ya? Kalau iya, ya. Tadi belum dapat kabar juga saya nih. Nanti kabarin di grup. Ya, halo jadi tambah gemuk kau jadi.
kita doanya selamat tahun baru nih.